قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita dari Alkitab Al-Mukhtasaru fi Tafsiril Qur'anil Karim, penjelasan ringkas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih pada pembahasan surat Al-Baqarah dan kita akan melanjutkan ayat yang ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan berilah kabar gembira kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum, bahwasanya untuk mereka, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikuna min qabl. Setiap kali mereka diberikan rizki berupa buah-buahan dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, inilah rizki yang pernah diberikan kepada kami dahulu ketika di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dua perkara ini tidak bisa kita pisahkan, karena konsekuensi dari keimanan seorang hamba kepada Allah
adalah dengan beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang mulia ini hendak memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan balasan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka, sehingga mereka senantiasa termotivasi untuk melakukan ketaatan, sehingga mereka senantiasa istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan tersebut, pasti mereka akan lakukan, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan balasan yang terbaik bagi mereka yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir mengatakan tentang ayat yang mulia ini, wa idza kana al-wa'idu sabiqu lil kafirina, kalau ancaman sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshir ayyuhan nabiyyu al-mu'minina billahi alladhina ya'maluna shalihat, maka berikan kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa beramal soleh. Apa kabar gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada mereka? Bima yasurruhum min jannatin tajri al-anharu min tahtiha qusuriha wa ashjariha. Orang-orang yang beriman diberikan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkan hati mereka dari surga-surga yang sungai-sungainya mengalir dari bawah istana-istana dan pepohonan. Dan ini salah satu nikmat di dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi orang-orang yang beriman, bahwa di sana ada surga-surga yang sungai-sungainya mengalir dari istana-istana dan dari bawah pepohonan, yang sungai-sungai tersebut adalah sungai air madu, air tawar yang segar, sungai air susu, sungai air khamar. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan, nikmat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Kullama ut'imu min thimariha tayyibah, setiap kali mereka disuguhi, diberikan makanan berupa buah-buahan yang baik, rizqan sebagai rizki untuk mereka, qalu min syiddati syabahi bi thimari dunya, maka mereka mengatakan saking samanya buah-buah yang mereka dapatkan di surga, itu mereka katakan buah-buah ini semisal dengan apa yang kita dapatkan dari buah-buahan ketika di dunia. Wa hadza mithlu thimari allati ruziquna min qabl, dan ini persis seperti buah-buahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kami dulu ketika di dunia. Wa quddimat lahum thimarun mutasyabihatun fi syakliha wasmiha hatta yukbilu 'alaiha bihukmil ma'rifati biha. Ketika mereka disuguhi, diberikan buah-buahan mutasyabiha yang serupa, ternyata buah-buahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dalam kehidupan akhirat di surga nanti, ternyata itu serupa pada bentuk dan namanya saja. Hanya serupa pada bentuk dan namanya. Hatta yukbilu 'alaiha bihukmil ma'rifati biha. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan buah-buahan kepada orang-orang yang beriman serupa dengan buah-buahan yang Allah berikan ketika mereka di dunia, serupa ya pada bentuk dan namanya,
supaya mereka tertarik untuk apa? Menikmati makanan dan buah-buahan tersebut. Karena apa? Karena mereka sudah kenal, mereka sudah ketahui buah-buahan tersebut ketika di dunia. Bayangkan ya, antum melakukan perjalanan yang panjang. Setiba di tempat tujuan, antum disuguhi dengan makanan, dengan buah-buahan, minuman, yang makanan tersebut antum sudah kenal, antum sudah ketahui. Pasti antum akan tertarik untuk menikmati makanan-makanan tersebut, minuman tersebut, buah-buahan tersebut. Tapi ingat, hanya pada bentuk dan namanya saja yang sama. Di sini para ulama tafsir mengatakan walakinnaha mukhtalifatun fi ta'miha wa madzakiha. Memang dari sisi bentuk dan nama sama. Anggurnya, apelnya, duriannya, pisangnya. Dari segi bentuk dan nama sama. Buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga bagi orang-orang yang beriman persis sama dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Tapi berbeda pada cita rasa dan kenikmatan serta kelezatannya. Berbeda. Dari sini perbedaannya. Ya. Makanya dalam kaedah kaedah kenikmatan yang kita dapatkan di akhirat nanti, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al asma. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan di surga dari kenikmatan-kenikmatan, baik itu makanannya, buah-buahannya, minuman-minumannya. Tidaklah sesuatu yang ada di surga dari kenikmatan-kenikmatan dari apa yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Kita akan makan anggur nanti, kita akan makan pisang nanti, insya Allah. Kalau kita masuk ke dalam surga, makan durian, ini buah-buahan kita sudah kenal, tapi rasanya, kelezatannya berbeda dengan apa yang pernah kita rasakan ketika di dunia dari buah-buahan yang kita sudah kenal. Itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala serupakan buah-buahan di surga itu dengan buah-buahan yang ada di dunia supaya kita tertarik. Beda toh kalau misalkan kita melakukan perjalanan yang panjang, tiba-tiba kita sampai di tujuan disuguhi dengan makanan-makanan yang kita tidak kenal. Walaupun sebenarnya makanan itu enak, lezat, nikmat, tapi kalau makanan yang kita tidak kenal, yang belum pernah kita rasa, itu tidak ada keinginan, tidak ada rasa untuk kita bagaimana mencicipi makanan tersebut. Beda dengan makan makanan yang orang rasa, yang orang pernah nikmati. Ya. Sama antum kalau ya ketika antum melakukan safarlah ke satu daerah, terus antum dihadapkan, disuguhi dengan makanan-makanan yang antum tidak terbiasa memakan makanan tersebut, pasti antum tidak ada keinginan untuk menikmati makanan tersebut. Ya, saya pernah, masya Allah, waktu masih di Medina, saya pernah membimbing jamaah haji ONH Plus, bos-bos ya, masya Allah. Itu kita pernah makan di hotel Tower Zamzam. Di atasnya itu kan ada makanan-makanan mewah, masya Allah. Ketika dihadapkan dengan makan makanan, masya Allah, luar biasa. Kita lihat memang enaknya luar biasa, tapi ketika dicicipi ternyata tidak sesuai dengan selera, dengan leher. Nah, begitu pula masya Allah, Allah sediakan buah-buahan, makanan, minuman yang serupa dengan apa yang kita dapatkan di dunia, tujuannya satu, supaya kita tertarik, ya. Tapi ingat, hanya pada bentuk dan namanya saja sama, tapi rasanya itu berbeda, ya, dari kenikmatan dan kelezatannya, ya. Dan itu kaidah yang kita sampaikan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya ilal asma.
Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu pun di dalam surga dari kenikmatan dengan apa yang kita pernah lihat di dunia, kecuali hanya sekedar namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Walahum fil jannati azwajum mubarra'atun min kulli ma tanfiru minhu nafsu wa yustaqdaru tab'an mimma yutasawwaru fi ahli dunya. Kemudian para ahli tafsir, para ulama tafsir mengatakan di dalam surga mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan, istri-istri yang disucikan dari segala hal-hal yang membuat hati ini tidak suka padanya, yang membuat hati ini lari darinya. Jadi di dalam surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman istri-istri yang suci, yang bersih dari segala yang menjijikkan, sesuatu yang kita tidak sukai dari apa yang terbayangkan pada ahlu dunia, ya, pada wanita-wanita dunia. Di sini kata para ulama, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhoni wa hafidhukumullah, Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman istri-istri yang suci dari dua sisi. Jadi mereka ini istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sucikan mereka ini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi fisiknya, dari tubuhnya. Allah bersihkan tubuh mereka dari hal-hal yang kita tidak sukai. Dari wanita dunia kita tahu bersama, kan ada hal-hal yang kita tidak sukai dari fisik mereka. Apa saja yang dibersihkan? Mereka dibersihkan dari haid, mereka dibersihkan dari nifas, mereka dibersihkan dari air kencing, ya. Mereka dibersihkan dari bau-bau yang tidak sedap, bau ketiak. Pokoknya sesuatu yang kita tidak sukai yang kita dapati dari pasangan kita, dari istri kita. Jadi mereka ini Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita yang sangat cantik, luar biasa. Yang ketika itu suami-suami mereka senantiasa memandang mereka, tidak memandang kepada wanita-wanita yang lain. Karena apa? Karena cantiknya mereka, disucikan fisik mereka dari hal-hal yang kita tidak sukai. Beda dengan wanita-wanita dunia kan. Kalau di umur-umur yang masih muda, 19 tahun, 20 tahun, Masya Allah, dia cantik, luar biasa ya. Tapi kalau sudah masuk 50 tahun, apalagi 60 tahun, ya sudah, subak keriput itu. Kalau di surga tidak, pasangan-pasangan kita, istri-istri kita tidak ada ketuaan. Dia muda terus. Semakin dipandang semakin apa? Tertarik kita melihatnya. Begitu kelezatan yang kita dapatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dibersihkan dari apa? Dari tubuh mereka, dari fisik mereka yang kita tidak sukai untuk dilihat. Sisi yang kedua yang dibersihkan dari istri-istri di surga itu dari sisi akhlaknya. Dari perbuatan mereka, ya, lisan mereka, ucapan mereka, hati mereka dibersihkan, kedengkian terhadap suami, apalagi suka bajalo-jalo sama suami, kadang pandang enteng terhadap suami. Pokoknya Allah bersihkan hati-hati mereka dari perkara-perkara yang merusak hati itu. Ucapan mereka senantiasa sopan terhadap suami, perbuatan mereka, ya kalau di dunia terkadang ada istri kan yang membuat suami itu marah, tidak suka dari lisannya, apa? Kadang kurang bersyukur kepada suami terhadap apa yang diberikan oleh suami. Biar so kasih kasana 1 bulan 2 juta, dia bilang kurang, padahal 2 juta. Nah, terkadang ada hal-hal yang kita tidak sukai dari perbuatannya, ya. Suka jalan-jalan di tempat-tempat yang di situ ada maksiatnya, suka menonton
ya tontonan-tontonan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Pokoknya yang penting di dalam surga itu akhlak mereka dibersihkan. Tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi dengki terhadap suami, ya tidak ada lagi kecemburuan. Sudah dihilangkan semua itu. Kalau di dunia orang baru chatting saja dengan teman sekantor, wanita, perempuan, istri kadang apa cemburu toh, kadang sudah bersuudzon, sudah berburuk sangka sama suami, semua dia so bilang, ah so mulai bahugel lah, beginilah, so tidak cinta. Begitu wanita dunia. Tapi wanita akhirat Allah sudah bersihkan hati-hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan hati-hati mereka dari hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Jadi biar suami di surga dengan istri-istrinya, dengan bidadarinya 2, 3, 4, istri tidak akan cemburu lagi. Kalau di dunia dia masih cemburu ya. Kalau di akhirat dia tidak akan cemburu. Itulah walahum fiha azwajum mubarra'atun. Ya, atau firman Allah walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi orang-orang yang beriman itu istri-istri yang baik, yang disucikan, yang dibersihkan dari apa? Dari tubuh mereka, dari akhlak mereka yang buruk. Terus Ustadz, bagaimana dengan suami Ustadz? Ini juga berlaku untuk suami. Kalau istri masuk surga, suami masuk surga, maka suami pun akan dibersihkan dari apa? 2 sisi tadi. Dari tubuhnya, dari fisiknya, BAB-nya, ya, bau ketiaknya. Mungkin suami yang di dunia kalu-kaluhe, tahu kalu-kaluhe ya? Antum tahu kalu-kaluhe? Suami yang tidak pandai di dalam menjaga penampilannya, itu suami kalu-kaluhe. Dia keluar pokoknya acak-acakan di hadapan istrinya, tidak mau berdandan, tidak mau pakai pakaian yang terbaik, yang indah. Itu suami kalu-kaluhe. Di akhirat tidak ada lagi suami seperti itu. Suami yang Masya Allah tampan, indah pakaiannya, pokoknya menarik kalau dilihat. Ya, ini suami-suami perlu kita sampaikan ini, bahwa perkara seperti ini perlu kita perhatikan juga. Kadang kita remehkan, kita sepelekan hal-hal seperti ini. Menjaga penampilan di hadapan istri. Padahal Ibnu Abbas pernah mengatakan, uhibbu an tatazayyana li kama tuhibbu an atazayyana laha. Aku sangat suka istriku itu berhias, berdandan di hadapanku sebagaimana dia istriku suka aku berhias di hadapannya. Ini salah satu cara di dalam membina keharmonisan rumah tangga, menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga, menjaga penampilan. Terkadang istri itu kan suka melihat penampilan kita. Ya kalau penampilan kita so acak-acakan, ya itu kadang akhirnya dia lihat laki-laki lain. Apalagi istri-istri yang suka menonton Korea. Dia lihat Masya Allah Korea ini kan artis-artisnya kan putih-putih tampan. Terus antum dia lihat bagaikan bayangannya. Baru kalu-kaluhe lagi. Allahu Akbar, musibah. Bagaimana istri mau betah dengan Anda, dengan antum? Kalau antum tidak jaga penampilan, ada terjadi seperti itu. Ada tetangga saya, dia datang mengeluh kepada saya. Ustadz, anak istri ini bahugel Ustadz. Orang awam, anak istri bahugel Ustadz. Anak tanya, kenapa sampai bisa bahugel? Mai tua. Terus dia sampaikan, salah satunya dia sampaikan bahwa istrinya itu selalu keluar dengan penampilannya. Terus ya saya penampilan biasa-biasa. Dan ternyata memang saya lihat begitu, saya perhatikan begitu. Hari demi hari, mau pagi, mau siang, mau malam, begitu dia penampilan. Tidak jaga penampilan. Akhirnya apa? Istri so tidak tertarik. Dia lihat di luar, apalagi pakai Facebook, dapat teman, ya sudah. Bahugel DP istri. Maka saya sarankan coba jaga penampilan. Sesekali
pakai pakaian yang masya Allah, yang kalau bisa yang sadiki mahal, yang bagus, ya, yang bermerek di hadapan istri, pakai itu. Istri itu senang kalau melihat kita itu berpenampilan yang baik, ya. Nah, di dalam surga nanti teman-teman sekalian, untuk istri-istri yang solehat, kalau dia masuk surga dengan suaminya, maka suami-suami juga akan dibersihkan dari tubuh-tubuh mereka. Kemudian dari sisi yang kedua apa? Dari akhlak mereka, ya, mungkin ketika di dunia dia kurang ngajar, tidak bertanggung jawab, kadang suka meremehkan istri, memukul istri. Nah, itu di dalam kehidupan akhirat di surga nanti telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Di sini para ahli tafsir mengatakan, wa hum fi na'imin daimin la yanqati'u bi khilafi na'imid dunyal munqati'. Dan mereka orang-orang yang beriman, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka berada di dalam kenikmatan yang daim, yang abadi, yang tidak terbatas. La yanqati, tidak terputus kenikmatan tersebut. Jadi apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu tidak akan pernah terputus kenikmatan itu. Bahkan setiap mereka mendapatkan kenikmatan yang justru yang mereka dapatkan, terus kenikmatan itu bertambah dan bertambah kenikmatan itu. Bi khilafi na'imid dunya, berbeda dengan kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, al-munqatid, yang itu terputus. Tidak selama-lamanya kita akan mendapatkan kenikmatan itu. Kita ambil contoh, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Antum diterima di satu perusahaan misalkan, lantas dengan gaji yang besar. Gimana perasaan antum ketika mendapatkan gaji pertama di perusahaan yang besar misalkan? Pasti antum akan merasakan apa? Kebahagiaan, gembiranya luar biasa itu, karena ini gaji pertama, apalagi dengan nilai yang besar. Misalkan 20 juta gaji antum, senang. Nah, antum harus tahu kenikmatan yang antum rasakan ketika itu tidak akan bertahan lama. Hanya beberapa hari saja antum menikmati gaji tersebut. Setelah itu kenikmatan, kegembiraan itu, kebahagiaan itu akan hilang. Kita ambil contoh lain. Orang yang berumah tangga, apalagi pengantin baru, di awal-awal pernikahan, apalagi di malam pertama, bahagia sekali. Bagaikan raja dan ratu, luar biasa. Seakan-akan dunia ini milik kita berdua. Ya, bahagia toh di malam-malam pertama. Coba tanya ikhwan-ikhwan yang baru menikah ini. Kalau orang yang selama menikah begini, suka sekali ingin merasakan kembali. Katanya yang di awal-awal menikah ini, masya Allah, di malam pertama apalagi luar biasa, bahagianya, gembiranya luar biasa. Tapi ketika pernikahan itu sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kebahagiaan itu sudah mulai hilang. Karena apa? Kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga itu pasti ada DP kerikil-kerikil. Ini antum jangan bayangkan ya, ketika menikahi akhwat yang soleha, begitu pula akhwat. Jangan terlalu bermimpi ketika dia menikahi seorang ikhwan yang soleh, masya Allah rajin menuntut ilmu. Jangan menganggap bahwasanya pasangan kita itu tidak ada kekurangan. Jangan menganggap bahwa rumah tangga itu tidak ada masalah. Ada masalah, pasti. Itu sudah sunatullah. Jangankan keluarga kita, keluarga Nabi SAW saja ada masalah. Keluarganya, sahabat-sahabat, ada masalah di dalam rumah mereka. Cuman bedanya
masalah-masalah di rumah tangga mereka dengan rumah tangga kita, masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga para sahabat tidak bocor, tidak keluar rumah. Beda dengan rumah tangga kita, masalah-masalah yang ada keluar rumah, bocor. Itu bedanya saja. Padahal orang ada masalah. Ya. Itu contoh kecil teman-teman sekalian, bahwa kenikmatan dunia itu dia ada batasnya, tidak selama-lamanya. Beda dengan kenikmatan yang kita dapatkan ketika di dunia, itu terus dan terus berlanjut, tidak akan pernah terputus kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin, maka ada seruan yang menyeru, inna lakum an tasihhu fala tasqumu abadan. Sesungguhnya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian masuk ke dalam surga, kalian akan senantiasa sehat, tidak akan sakit selama-lamanya. Kesehatan terus yang kita akan dapatkan. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman di dalamnya, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak ada yang namanya kematian. Dari sini kata para ulama bahwa penduduk surga itu tidak akan pernah tidur. Tidak ada tidur bagi mereka, orang-orang yang beriman, ketika mereka masuk di dalam surga. Kenapa? Sebab tidur itu adalah kematian kecil. Dan penduduk surga kalau mereka tidur, mereka akan terputus dari apa? Kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Makanya tidak ada tidur bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna lakum an tashibbu fala tahrumu abadan. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman senantiasa muda. Tidak ada yang namanya tua, selalu muda dan muda terus. Dan Rasulullah SAW menegaskan, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Sesungguhnya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, kenikmatan demi kenikmatan, dan tidak ada lagi kesengsaraan. Di dunia terkadang kita dapat musibah, terkadang kita sakit, ya, tapi di dalam kehidupan akhir nanti ini semua tidak ada lagi. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang beriman senantiasa bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Dan saya sering sampaikan, dan ini nasihat untuk anak pribadi, jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebab kita tidak tahu akhir kehidupan, kita tidak tahu dengan amalan apa kehidupan kita ditutup. Kita tidak tahu. Sehingga terus beramal, terus beramal. Dan kata para ulama juga, ayat ini menegaskan kepada kita disunahkan untuk senantiasa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang mereka perbuat. Berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang baik. Kita punya pembantu, kita punya anak buah, kita punya karyawan. Disunahkan untuk memberikan kabar gembira bagi mereka, ya, karena apa yang mereka perbuat, karena kerja mereka yang bagus. Maka kita kabarkan berita yang gembira untuk mereka. Kita sampaikan berita yang gembira dengan sesuatu yang menyenangkan mereka. Nanti insya Allah Ana akan berikan sesuatu untuk antum. Karena apa? Karena kinerja dia yang bagus. Ya, itu disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa cukup saja ya. Untuk ayat selanjutnya, dan ayat 26, 27, 28, 29 insyaallah di pertemuan selanjutnya saja ya. Nah, kita juga dibatasi waktu juga, tidak usah lama-lama, ya, sedikit tapi bermanfaat.
dan itu bisa kita amalkan lebih baik daripada banyak-banyak, ya. Baru orang juga so jaga mengantuk. Jadi lebih baik kita cukupkan saja satu ayat setiap pertemuan, kita ambil faedah-faedahnya, itu lebih baik. Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله